Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bapak lagi ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Oke, udah ya. Asal bapak kurang semangat ya. Ulang lagi, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Oke, jawaban yang cukup bagus ya. Nanti kalau dari bapak, nanti buat pertemuan selanjutnya, seandainya bapak masuk tanya kabarnya, ada sedikit tambahannya lagi. Alhamdulillah luar biasa, sehat hatiku, sehat pikiranku, Allahu Akbar. Coba ulangi, bapak tanya lagi. Apa kabarnya anak bapak pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat hatiku, sehat pikiranku, Allah Akbar. Oke, semangat ya. Sebelum masuk pembelajaran pada pagi hari ini, bapak ingin absen terlebih dahulu ya. Ardi Kurniawan, Hadir Pak. Arpano Saputra, Hadir Pak. Diki Wayuda, Diki Hadir Pak. hadir juga ya. Oke, bapak ingin mempersingkat waktu. Apakah semuanya hadir atau ada yang nggak hadir? Hadir saya. Hadir semuanya, alhamdulillah ya. Luar biasa ya. Ini lokal apa? Bukan apa? Lokal A. Ya, rajin-rajin semuanya. Mohon dipertahankan ya. Karena nanti ada rewardnya di pas penghujung semester. Kalau siapa yang rajin dan bersih akan ada rewardnya. Bapak lihat juga lokalnya lumayan bersih ya. Bersihnya juga rapi. Pertahankan. Oke, silakan pimpin doanya. Kita kelas. Jaga. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan diawali doa tadi acara kita dari awal sampai akhir nanti lancar dan bisa diberkahi oleh Allah. Oke, Bapak akan coba lanjutkan ya. Bapak ini review materi kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Saya masih ingat? Ini Pak. Enggak ingat? Enggak. Yakin? Mana Pak? Enggak ingat? Enggak. Oke, mohon buat pertemuan selanjutnya. Karena Bapak nih, Iya Pak. pelajaran itu bukan untuk satu hari aja. Buat hari ini, hari esok dan selamanya. Itu akan menyelamatkan anak-anak nanti. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Oke? Berarti nanti nggak ada ceritanya anak bapak ketika bapak mereview pembelajaran, bapak tanya apakah masih ada yang ingat. Itu anak bapak nggak ada lagi, harus minimal konsep-konsep secara garis besarnya harus bisa menjawabnya. Oke? Minggu kemarin bapak ingat sedikit. Minggu kemarin kita belajar tentang pengertian hadis. Pengertian hadis mulai dari pengertian bahasa, istilah. Oke? Kita pada hari ini akan belajar mengenai dua materi ya. Yang pertama, pembagian hadis secara kuantitas dan juga kualitas. Apa? Silakan diulangi. Kuantitas dan kualitas. Kuantitas dan kualitas. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin memberikan sebuah semangat agar anak Bapak nantinya nggak seperti kayak tadi masih loyo ya. Pelajaran minggu kemarin aja udah bisa lupa gitu. Bapak ingin menceritakan suatu riwayat menceritakan bahwasannya Nabi SAW itu bersabda, seandainya dari umatku berjalan di suatu jalan. Oke, ini sebuah lafaz hadis yang memang kita pahami secara maknanya saja ya. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan dengan tujuan menuntut ilmu, barang siapa yang berjalan di suatu jalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Maka berdasarkan hadis tersebut, anak-anak bapak mulai dari berangkat dari rumah itu harus tanamkan niat. Untuk apa pergi
sekolah, untuk apa pergi menuntut ilmu, itu harus semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Jadi nggak ada ceritanya pergi sekolah anak bapak nanti karena suntuk di rumah, karena mengharapkan belanja dari orang tua, ataupun karena ada si doi di sekolahnya. Oke? Buat itu nggak ada alasan buat itu lagi. Mohon diperbarui niatnya agar kita bisa mencapai apa yang memang dimaknai dalam hadis tersebut. Oke? Nih, Bapak sebelum masuk materi juga ada sedikit lagi ya. Mau sebut kenapa Rin? Bisa lanjutkan? Bisa? Bisa Pak. Bisa. Oke. Sebelum masuk ke materi ya. Hari ini kita belajar tentang hadis. Kualitas dan kuantitas. Kualitas dan kuantitas. Kira-kira dari kita belajar nanti hadis berdasarkan kualitas dan kuantitas itu apa manfaatnya? Ada yang bisa jawab? Oke. Ada? Masih di sini ya, Pak? Masih Pak. Ada yang bisa menjawab? Oke. Ini manfaatnya sungguh sangat besar ya. Kenapa? Karena sekarang, apalagi zaman sekarang ya, hadis itu banyak beredar di masyarakat. Contohnya saja di masyarakat kalangan yang rata-rata pendidikannya itu memang tamat SMA atau belum nyampe ke jenjang SMA. Jadi mereka di tengah masyarakat disuguhi dengan sebuah hadis, kayaknya contohnya hadisnya Kutubul Ilman. Ada yang dapat hadis itu? Ardi? Walidul Muhammad. Walidatun. Ayo lanjut. Fi walidatun muslimi wa muslimat. Bukan itu yang maksudnya Bapak ya. Tapi maksudnya adalah Kutubul Ilma ilallah di Mahdi. Oke, itu maksudnya. Itu sebagian dari masyarakat kalangan yang memang seperti Bapak sampaikan tadi, yang kurang mengetahui asal usulnya, mereka beranggapan itu adalah hadis. Sebenarnya itu bukanlah hadis. Itu bukanlah hadis, itu melainkan sebuah syair yang orang pakai di Arab karena ingin memotivasi orangnya, masyarakatnya menuntut ilmu. Maka dari itu betapa pentingnya kita mempelajari hadis dari kualitas dan kuantitasnya. Oke, bisa paham mana Bapak? Bisa Pak. Bisa ya. Kita hari ini akan belajar dan kita akan bisa nanti memilahnya. Ini hadis sahih, hasan, dhaif. Ini hadisnya bersifat mutawatir, ini hadisnya bersifat ahad. Oke ya. Oke, pada pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari yang pertama nanti ada pengertiannya. Oke ya. Bapak bagi terlebih dulu. Urutan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama nanti dari sebagian materi Bapak yang akan menjelaskan. Mas sebagiannya lain akan Bapak bentuk dalam tugas kelompok dan mohon nanti kerja kelompoknya. Oke, kerja kelompoknya Bapak perhatikan, Bapak nilai ya. Ya, Pak. Karena dalam kurtilas juga proses itu sangatlah penting. Itu yang nilai plusnya dari kurtilas. Ada kualitas dan kuantitas. Kira-kira dari kualitas dan kuantitas ini ada yang bisa Bapak pahami? Enggak? Oke, kalau tidak Bapak jelaskan ya. Kalau berdasarkan kualitas itu berdasarkan kualitas seperti halnya kalau menurut namanya keabsahan hadis. Apakah hadis itu baik, kurang baik, ataukah sangat bagus, kurang bagus, dan memang buruk. Kalau misalkan kualitas hadis ya, kualitasnya hadis berdasarkan nanti kita bahas ada 3 dan itu akan Bapak bentuk tugas kelompok nanti. Ada
sahih. Apa lagi? Hasan dan dhaif. Dan ini ya. Nah, oke. Yang Bapak akan jelaskan ini berdasarkan kuantitas. Ada dua ya. Bapak jelaskan. Satu, mutawatir. Mutawatir. Yang kedua, hadis ahad. Nah ya, jelas ya. Ini nanti buat tugas kelompok dan ini nanti untuk Bapak yang memberikan penjelasannya. Oke, udah bisa dihapus? Oh, ada dikit lagi nih. Tujuan pembelajaran kita nanti yang pertama pengertian ini, pengertian juga pembagian. Oke, mungkin hari ini kita akan belajar secara garis besarnya saja dan belum masuk ke contoh-contoh hadisnya ya. Kita baru belajar pengertian pembagiannya. Bapak hapus ya. Halo Bu. Iya Pak. Oke, yang Bapak jelaskan tadi hadis berdasarkan kuantitas. Kuantitas berdasarkan jumlah perawinya. Jumlah perawi yang diriwayatkan. Berdasarkan kuantitas itu adalah hadis yang digolongkan berdasarkan jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Satu, khawatir. Menurut bahasa, termasuk menurut bahasa. Kira-kira sebelum kan minggu kemarin Bapak menyuruh anak Bapak untuk cari tahu di rumah ya terkait hari ini. Ada yang masih ingat atau masih itu di rumah sudah mencari bahannya di rumah dan masih ingat sampai sekarang? Ada yang tahu mutawatir menurut bahasa? Mutawatir itu yang sanadnya itu Pak. Sanadnya memang. Tentunya yang nama-nama yang meriwayatkan itu Pak. Sanadnya bersambung. Iya. Oh, itu udah bagus ya. Memang itu. Kalau mutawatir itu sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh banyak orang perawi yang mustahil untuk berbohong. Oke. Kalau menurut bahasa ya mutatabi, yang artinya bisa juga pertama bersambung atau beriringan. Oke. Kira-kira hadis mutawatir itu bersambung maksudnya gimana? Kalian tahu? Yang berani angkat tangan. Yang bersambung. Bersambung itu gimana maksudnya? Ada? Bersambung itu yang pokoknya bersambung ke Nabi Pak. Bersambung? Dan dari pokoknya dari sahabat ke Nabi. Oke, jawaban yang cukup bagus ya. Bagus. Memang seperti itulah harus bersambung mulai dari Nabi, ya, sahabat atau istrinya, terus ada lagi kayak anak Bapak pernah baca sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ada nama orangnya. Nah, dan ketika nama orang tersebut yang dinamakan sanadnya itu ketika dia bersambung nih di tali, dan ketika ini terjadi nyambung orangnya, nyambungnya mulai dari ini ya, ini masa hidupnya kan pembahasannya sangat cukup jauh.
apakah ini orang ya, kita anggap ini orang hidupnya masa lalu 50-an, dan ini kalau seandainya di sini ini orangnya udah wafat, ini dia meriwayatkan, maka ini tidak nyambung hadisnya. Berarti hadisnya terputus. Seandainya ini orang masih hidup, dia masih hidup, berarti itu disebut hadisnya bersambung. Dan ada itu nanti kita bahas minggu depan, boleh. Silakan anak bapak kita tahu terlebih dahulu ya. Yang kedua, beriringan. Beriringan ini maksudnya gimana? Apakah kita jalan beriringan gitu? Ayo. Masih pagi. Beriringan. Maksudnya pastilah nggak jauh beda dari bersambung dan beriringan. Ini dua kata-kata tapi memiliki maksud yang sama. Bersambung itu dari sisi orang yang meriwayatkannya, sanadnya, dan ini beriringan juga dalam hal tersebut. Oke ya? Dan ada pertanyaan terkait pengertian secara bahasa? Tidak. Lanjut menurut istilah. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Satu, diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua, sesuai dengan tangkapan panca indera. Dan yang ketiga, mustahil berbohong. Oke. Nah, Bapak udah kasih 30 kosakata untuk pengertian istilah. Ada anak Bapak yang sebelum Bapak menjelaskan bisa merangkai dari 3 kosakata tersebut menjadi sebuah bahasa yang cocok untuk memaknai hadis mutawatir secara istilah. Apaan? Nah, silakan. Anak Bapak apaan? Hadis mutawatir itu istilahnya para dari suaranya mohon tingkatkan lagi, baru pagi ya Pan. Bahwasanya hadis yang mempunyai banyak perawi yang tangkapannya itu tangkapan panca indera, kata yang tangkapan panca indera, yang mana mustahil dalam sanadnya itu berbohong gitu Pak. Oke. Jawabannya cukup bagus ya. Tapi mohon nanti setelah Bapak jelaskan, barangkali lebih bagus lagi untuk menjawab setelah itu ya. Mutawatir secara istilah itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Banyak perawi itu banyaknya kalau menurut kaidah Arab itu banyak itu lebih dari banyak, bukan lebih dari satu. Apa? Ya, banyak itu lebih dari 2, 3, 4, dan 5. Dan kalau dikategorikan syarat ini, ada sebagian ulama ahli hadis ya, itu 10 atau 5 harus lebih dari 10, 5 orang riwayat, itu baru bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Yang kedua, pertama tadi kan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang rawi. Bisa jadi 1000 rawi meriwayatkan satu buah hadis, dan maka itu hadisnya akan bersifat kuat dan kokoh. Yang kedua, hadisnya itu sesuai dengan tangkapan panca indera. Hadisnya, maksudnya di sini hadisnya itu bisa ada bukti nyatanya sampai sekarang, ditulis berupa kitab, dapat kita lihat, kita pelajari, dan kita dengar. Maksudnya ada orang yang menyampaikan, terdengar ke telinga kita langsung. Itu maksudnya. Yang ketiga, mustahil untuk berbohong. Ya kalau seandainya di suatu majelis orang berkumpul dan mengeluarkan sebuah kesepakatan, maka itu akan mustahil mereka berbohong, kecuali kalau ada 2 orang aja yang berembuk dan tidak ada orang lain, maka dia akan berkemungkinan untuk berbohong dengan
maksud untuk mencari ketenaran gitu. Seperti halnya sekarang ya, orang gampang-gampang saja berbohong, seperti prank, video prank itu kan suatu kaidah yang berbohong. Masalahnya kemarin ya, yang lagi viral, nah Bapak nonton? Ada prank yang dilakukan pemberian sembako berupa sampah ya, berupa sampah itu kan suatu hal yang bohong. Itu dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencari ketenaran. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, kita lanjut saja ya. Tadi pengertian yang kedua, pembagian. Pembagiannya satu, mutawatir secara lafzi. Yang kedua, secara maknawi. Yang ketiga, secara amali. Ada berapa pembagian dari hadis mutawatir? Tiga. Pertama, mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi, yang ketiga amali. Berarti ada 3 pembagian hadis mutawatir. Yang pertama lafzi, maknawi, amali. Mutawatir lafzi itu apa? Mutawatir Lafaz ya. yang secara lafaznya sama. Oke, lafaznya sama. Kalau yang maknawi, lafaznya boleh saja berbeda, Maknanya sama. lafaz beda, makna sama. Yang amali, Amali itu perbuatan. Oke, Perbuatan dari berarti orang secara tidak langsung sudah memahami bahwasannya itu adalah sebuah hadis ya. Berarti secara amal sudah sering dilakukan, sudah terbiasa dalam kegiatan tersebut. Berarti secara amalan ya. Oke. Amali secara perbuatan ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Siapa yang bisa memberikan contoh di antara ketiga ini? Silakan, lafzi, maknawi, amali, boleh. Ada yang berani, gentleman? Ya, yang berani? Juga Bapak nanti akan memberikan contoh. Ada? Ada yang bisa? Oke, Bapak ingin memberikan sebuah contoh ya, yang memang terjadi di dalam kehidupan sekarang ya. Contohnya, anak Bapak pernah mengikuti kayak kegiatan pramuka? Pernah ya? Nah, ada kegiatan pramuka yang namanya pesan berantai. Iya. Ada ya, itu menarik itu permainannya kalau kayak memang kita nikmati. Menarik ya. Pesan berantai ini nih. Pesan berantai ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini ada 6. Nah, 6 orang yang berposisi berleret. Dia berleret. Ini ada di sini panitianya, panitia pramuka, ada orangnya di sini. Dia kasih pesan ke orang yang pertama. Pesannya gini. Ayam mati tagor. Oke, apa pesannya? Orang yang pertama, ayam mati tagor. Dia sampaikan nih, dia orang yang pertama, panitianya sampaikan ke orang yang pertama, orang pertama sampaikan kedua, sampai ke yang terakhir. Terakhir ya, nih. Ketika udah sampai yang terakhir, dia disuruh berdiri oleh panitia ke depan dan suruh menyampaikan apa yang dia dengar dari temannya. Nah, dia sampaikan di sini, kalau seandainya dia sampaikan sesuai dengan yang disampaikan ini, ayam mati tagor, itu adalah contoh sebuah hadis itu secara lafaznya sama. Nah, oke. Kalau seandainya orang yang 6 ini karena berbagai cara
penyampaian dan cara dia mendengar, bisa paham atau tidaknya, dia menyampaikan ayam mati tertopok. Nah, berarti itu tidak sama. Oke. Dapat? Maksudnya bisa disinkronkan atau bisa diintegrasikan dengan hal ini? Oke, bisa. Oke. Nah, sekarang giliran anak Bapak. Tadi udah Bapak minta, tidak mau memberikan contoh. Sekarang Bapak yang akan tunjuk. Nah, sebelum Bapak tunjuk, misalkan gentleman begitu. Bapak nanti tidak mau langsung main tunjuk aja. Jangan, gentleman secara maknawi. Yuk, gentleman. Oke, anak Bapak. Boleh Bapak duduk ya, duduk ya. Silakan, Ardi. Gak apa-apa, jangan sekarang takut salah, karena orang yang memang dalam proses belajar itu nggak harus selalu betul, mana tahu. Oke, silakan Ardi. Lapas beda makna sama jadi Pak. Iya. Secara maknawi itu bisa jadi secara lafaznya berbeda, cuma maknanya sama. Lafaznya berbeda, tapi maknanya sama. Yuk. Aduh, aku ya Pak. Yuk. Nah, silakan boleh berimajinasi. Contohnya boleh yang gampang, yang mudah-mudah saja. Pergi ke pasarnya. Kalau contohnya gini Pak. Nah, betul. Contohnya Ardi kan mau pergi ke masjid nih. Oke, pergi ke masjid. Betul. Nah, rumah Ardi berdekatan rumah Ardi contohnya dari bawah. Nah, Rumah Arfan contohnya rumah Arfan di sana Pak. ya. Jadi kan memang Ardi itu dari Arfan ini menempuh jalan yang berbeda. Berbeda. Tapi sama-sama ingin menuju masjid gitu. Dengan tujuan yang sama gitu. Tujuan sama, tujuannya pengen pergi ke masjid. Tapi jalannya berbeda gitu. Jalannya berbeda. Arfan dari memutar juga sana tapi di lurus dia segini. Oke, jawaban yang sangat luar biasa ya. Bapak. Terus buat Bapak ini ya. Memang benar ya yang seperti Bapak Ardi sampaikan juga itu memang benar. Karena seandainya orang dalam suatu tempat yang sama ya, umpamanya kita berada di rumah, Ardi di rumah Ardi dan Arfan bermain ke rumah Ardi, dan Arfan sama Ardi ini pengen pergi ke masjid ya. Lalu si Arfan ini karena pengen cepat ke masjid, dia jalan lewat jalan pintas dia. Tapi si Ardi karena ada keperluan dia jalan pakai jalan lain gitu. Tetapi tujuannya sama. Ada pertanyaan? Tidak Pak. Pas. Pas. Iya. Dan bisa Bapak hapus. Saya lanjutkan lagi tugas kelompok terlebih dahulu. Nanti terakhir ada quiz sedikit. Oke. Silakan. Oh iya, Bapak kelupaan tadi ya Pak. Bapak ada persiapkan buku buat anak Bapak. Buku paket ya. Itu kami ya Pak. Ya, silakan materinya dicari di sini dan didiskusikan ya. Bapak kasih waktu. Yang mana yang dicari Pak? Lihat halaman kita materi terkait kuantitas itu halaman 20-an. Pada bab 2 ya. 20-an pada bab 2. Nah, ada juga tambahan materinya. Oke. Silakan. Urut waktu. Tugas kelompoknya. Oh iya, Bapak kelupaan tadi. Enggak ada yang ingatkan anak Bapak. Apa Pak? Ardi kelompok 1. Silakan cari hadis sahih mulai dari pengertiannya dan pembagiannya. Yang kelompok 2 Arfan silakan cari hadis hasan mulai dari pengertian pembagiannya. Oke, silakan kerjakan tugas kelompok. Bapak amati aja ya.
satu sahih, dua hasan. Cukup dua, pengertian sama pembagian. Bagaimana? Nah Bapak ada kendala? Silakan boleh ditanyakan. Ardi, Ya Pak. ada kendala Ardi? Tidak Pak. Tidak. Silakan lanjut. Silakan dibikin berupa catatannya biar gampang memahaminya untuk dipresentasikan nanti. Yang ini apa nih Pak? Yang mana? Yang ini Pak. Pembagian. Sahih li zatihi. Yang kedua, sahih li ghairihi. Masih Pak. Iya. Masih Pak. Kelompok 2 bagaimana? Butuh tambahan? Pas Pak. Pas ya? Sudah bisa kita rasanya kita presentasikan ke depan? Sudah Pak. Menjawabkan tugasnya? Sudah Pak. Nah ya. Silakan. Boleh mau lihat catatan boleh, mau atau mau tidak lihat catatan itu lebih bagus. Oke, silakan tampilkan yang berani. Terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain dengarkan temanya presentasi. Sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis dan kualitasnya. Secara kualitas ya. Kualitasnya. Yang pertama itu hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis yang benar atau beritanya benar atau sah gitu. Yang mana pengertiannya hadis ini diriwayatkan perawi yang adil, sempurna, bersyarat, tidak ilah dan kalau tidak ilah ini adalah ilah apa? Ilah itu cacat. Ya, tidak cacat. Pembagian hadis sahih ini adalah yang pertama hadis di zatihi. Hadis di zatihi ini artinya hadis yang sempurna. Yang kedua pembagiannya hadis Lanjut. Lighairihi adalah hadis yang kurang oleh syaratnya yang lain atau hadis yang lain yang tidak mencapai syaratnya. Itu Pak. Oke. Udah? Sudah. Silakan duduk kembali. Udah ya. Silakan kelompok 2 tampilkan ke depan. Nanti Bapak akan coba review sedikit ya, bagaimana apakah ada tambahan perlu yang ditambahkan atau memang sudah benar. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan Suaranya tingkatkan apa? kualitas yang bagian hasan, yang mana hasan ini hadis yang benar, yaitu hadis yang adil, sanadnya bersambung, tidak cacat atau tidak ilat, namun perawinya kurang rapid. Selanjutnya pembagiannya yaitu pembagian li zatihi li ghairihi. Baik, mungkin itu saja penampilan dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Iya. Silakan kumpulkan catatan yang dibikin tadi ke depan. Catatan kerja kelompoknya. Buku pakai, silakan. Itu Bapak khususkan buat anak Bapak. Boleh dibawa pulang. Ya. Tapi buat minggu depan dengan syarat dibawa lagi ya kalau mau belajar sama Bapak. Ya, Ada Pak. ceritanya ditinggal buku pakai tuh ya. Oke, Bapak dan sedikit mengulas dari presentasi kelompok tadi ya. Itu penyampaian anak Bapak sudah cukup bagus. Tapi mohon lagi pas nanti penyampaian lebih semangat lagi. Ya, Pak. Ada harapan tadi. Ya, Pak. Nah, semangat lagi ya. Ya, semangat, Kita Pak. belajar harus semangat. Oke.
Pak review seperti yang disampaikan. Ini tugas kelompok 1 dan 2 tadi ya. Ya, Pak. Yang pertama, Bapak dulu, boleh lah. Oke, kelompok 1 kita review. Dengan orang yang presentasikan tadi CRT ya. Pembagiannya hadis tentang hadis sahih. Yang pertama pengertian tadi disampaikan. Pengertian. Yang kedua macam-macam untuk pembagian ya. Pengertian seperti yang disampaikan tadi menurut bahasa hadis sahih itu apa tadi hadis sah ya? Sah atau benar? Sah atau benar? Sahih kalau dari bahasa sahih. Sahih itu sah ya. Kalau menurut bahasanya. Oke, secara istilah secara istilahnya suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil. Satu, rawinya yang adil, kuat ingatannya, apa namanya? Kuat ingatannya, atau dobit. Yang ketiga, apa lagi? Sanadnya bersambung. Lalu tidak ilat. Satu lagi tidak janggal. Oke. Yang dipresentasikan tadi kalau menurut pendengaran Bapak hanyalah adil. Hanya ini ya, 4 ya, 4 kategori ya. Nah, kalau yang ini ada satu lagi tambahnya dari Bapak barusan, tidak janggal. Tidak janggal. Oke. Bapak ingin mengulangnya. Hadis sahih itu adalah menurut bahasa sah dan benar. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawinya yang adil. Adil yang maksudnya di sini adil dalam segala bidang, baik memutuskan perkara, baik dia dalam berumah tangga dan berurusan dengan orang lain. Yang kedua, kuat ingatannya. Riwayatnya itu kuat ingatannya. Kapanpun ditanya, dimanapun, dia harus bisa menyebutkan hadis tersebut. Atau bahasa Arabnya dobit. Dobit itu juga terbagi nanti ada dobit sutra di sini ya. Nanti kita bahas minggu depan. Yang selanjutnya sanadnya bersambung. Nah, seperti halnya tadi hadis mutawatir itu sanadnya bersambung ya, tidak terputus. Yang kedua tidak ilat. Nah, tidak ilat itu apa maksudnya? Tidak cacat hadisnya, baik dari sisi sanad ataupun matan. Nah, kalau sanadnya harus bersambung, kalau matannya nggak boleh bertentangan. Maksudnya hadisnya itu harus logis gitu, nggak di luar daya tangkap indera. Oke, paham? Yang ketiga tidak janggal. Janggalnya di sini maksudnya juga bersama dengan yang di atas. Janggalnya di sini tidak ngaco gitu, bahasa kitanya tidak ngaco hadisnya gitu. Oke. Yang kedua pembagiannya ada tadi pembagian lizatihi dan di wairihi. Kalau secara lizatihi itu dia ada berapa syarat hadis nih? Total ada 5. Kalau ada 5 ya, ada 5. Kalau yang hadis lizatihi ini memenuhi semua syarat ini, secara zatnya dia mencukupi syarat-syarat hadis sahih ini. Ini syaratnya dan juga di pengertiannya ada syaratnya. Oke. Kalau secara
hadis sahih li ghairihi. Ini ada kekurangan di salah satu syarat hadis sahih. Maksudnya bisa jadi dia kekurangan dalam dobitnya kurang. Bisa jadi dia ditanya minggu sekarang, ditanya lagi minggu depan, jawabannya berbeda gitu. Ngerti maksudnya? Berarti masalah dobitnya kurang. Bisa jadi salah satu dobit adil, sifat adilnya yang kurang atau sanadnya. Oke? Udah ya, paham ya? Lisatihi dan lighairihi. Kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini disampaikan oleh Ahmad tadi. Ya Pak, hadis Hasan ya. Hadis Hasan. Pengertian, pembagian. Tadi kelompok 2 memang sudah menemukan pembagian dari Bapak. Ada tambahan sedikit masalah pembagian ya. Kalau masalah pengertian Bapak sudah sama dengan anak Bapak tadi, sudah sama persis ya. Memang itu yang maksudnya hadis Hasan tersebut. Dari masalah pembagiannya, anak Bapak sudah menemukan yang namanya hadis Hasan tersebut. Ada lisatihi juga dan li ghairihi. Li ghairihi. Nah, oke. Tadi kelompok 2 tidak menyampaikan apa itu lizatihi dan apa itu li ghairihi. Nah, oke. Secara lizatihi itu adalah hadis juga seperti memenuhi syarat dari hadis hasan, semuanya hasan. Tapi secara li ghairihi dia itu tidak memenuhi syarat hadis hasan. Bisa jadi salah satunya dia rusak total satu syaratnya. Oke, paham maksudnya? Ya. Kalau yang tadi kan bukan rusak total. Jadi maksudnya ada juga syaratnya yang tidak terpenuhi. Ketika dia terpenuhi syarat hadis hasan semua, itu dinamakan hadis hasan bisa jadi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi atau ada cacatnya, itu dinamakan li ghairihi. Oke? Apa pertanyaan? Sejauh ini? Oke? Dah? Sudah Pak. Sekarang oke. Sudah sampai waktunya Bapak menghapus ini. Kita lanjut ke penghujung pembelajaran dan ada kuis. Silakan fokuskan pikiran Anda dan pusatkan. Jangan sampai nanti pas soalnya nggak paham. Fokuskan pikiran. Semuanya di sini, basicnya di sini, hatinya di sini, pikirannya di sini ya. Soalnya kuis, soalnya rebutan. Siapa yang dapat, dia yang dapat nilai. Yang nggak dapat, minggu depan saya yang kesempatan. Oke? Ya Pak. Soalnya rebutan. Siapa yang duluan angkat tangan, dia yang dapat jawab. Dapat soalnya dan dapat menjawabnya. Nah, poinnya adalah poin kuis per pertemuan ada Bapak nilai. Silakan. Soal yang pertama, mohon telinga, kuping difokuskan, dipasang baik-baik, jangan semua mendengarkan. Oke? Soal yang pertama, katakan, udah fokus? Bapak, silakan jelaskan. Oh, janganlah jelaskan. Bapak, sebutkan dan jangan terlalu fokus. Oke? Silakan sebutkan pembagian hadis mutawatir. Ada 3 tadi. Siapa yang berani angkat tangan? Ardi, silakan sebutkan pembagian hadis mutawatir. Pembagian hadis mutawatir itu Ya. Ayo Pak, nafsi. Tuh. Terus maknawi. 2. Yang ketiga amali Pak. Amali. Ya. Jawabannya. Ada kesempatan buat yang belum ada kesempatan. Jawabannya bagus ya. Ya. Ada kesempatan buat teman sebelahnya dan yang lain juga buat menjelaskan apa itu lafzi, manawi dan amali. Kalau seandainya dapat, juga dapat poin. Lafzi itu hadisnya secara lafaznya Pak Sama. ya sama. Oke. Kalau manawi? Kalau manawi itu secara maknanya itu sama.
sama. Oke, ketiga. Kalau amali itu secara kepastiannya sama. Oke, nah Bapak berarti kalau udah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak, berarti pembelajaran buat sekarang udah paham ya sedikit banyaknya. Silakan sebelum menutup pembelajaran Bapak simpulkan terlebih dahulu ya pembelajaran. Pada hari ini kita belajar ada dua pembagian tadi, pembagian hadis secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas itu hadis yang dibagi berdasarkan perawinya. Ada hadis mutawatir, ahad tadi ya. Dan yang kedua pembagian hadis secara kuantitasnya atau tingkat keabsahannya. Itu ada 3 pembagiannya dan ada satu yang belum kita bahas ya karena waktu kurang cukup. Minggu depan kita bahas kalau sempat ya. Ada sahih tadi, hasan dan satu lagi dhaif. Sejauh ini mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak? Tidak ada. Buat minggu depan silakan yang pertama dhaif tadi silakan dicari apa itu pengertian hadis dhaif, yang apa bagiannya, apa ciri-cirinya, apa syaratnya. Oke, buat minggu depan ya. Tugasnya bikin resume dan dibuat di kertas double video dan dikumpulkan sebelum kita mulai pembelajaran. Siapa yang tidak mengumpulkan itu nanti ada punishment dari bapak hukumannya. Oke? Berdiri di depan kelas sambil tegak, telinga dijaga sendiri sebelah kaki. Oke? Mau mengerjakan atau mau berdiri sebelah kaki? Silakan. Itu adalah pilihan karena memang hidup ini memang pilihan ya. Oke, mungkin hanya itu dalam pertemuan kita kali ini. Bapak sebagai yang bertugas hari ini memberikan pembelajaran. Mohon maaf kalau ada kata yang salah dalam penyampaian. Bapak sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terus Bapak tinggal. Sampai jumpa minggu depan anak Bapak. Ya, Siap ini masih ada belajar? Ada Pak. Oke, semangat ya. Nggak ada ceritanya loyo-loyo.